Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Nah, senang sekali berarti bisa menjumpai panjenengan di mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan dan Pasar Modal. Nah, karena semuanya sudah dalam masa liburan, maka beberapa waktu ke depan akan kita isi dengan video pembelajaran ya untuk mata kuliah khususnya lembaga keuangan. Nah, 2 minggu lalu ya kita belajar bahwa di industri keuangan yang ada di Indonesia itu ada dua ya, lembaga keuangan bank ya, industri keuangan bank, IKB dan IKNB atau industri keuangan non bank. Nah, jadi kali ini nanti saya akan lebih spesifik ya membahas tentang perbankan ya. Kemudian nanti di materi selanjutnya kita khusus membahas tentang industri keuangan yang non banknya. Ya, walaupun beberapa waktu yang lalu sudah kita bahas secara ini ya, secara global dulu nanti baru kita spesifikkan. Nah, kalau dikatakan bahwa bank sebagai terminal uang, ya, hingga 2 dekade yang lalu masyarakat ini datang ke bank untuk menabungkan ya dana yang sudah tidak terpakai. Jadi, bank ini menjadi terminal akhir uang mereka. Nah, kini tiap bulan para karyawan perkantoran menempatkan seluruh gajinya di bank karena memang kantor tempat mereka bekerja ini membayarkan gajinya. Jadi, kalau dulu misalkan berarti ya waktu awal bekerja itu ketika gajian di akhir bulan ya saya harus tanda tangan gitu ya penerimaan kemudian nanti akan dikasih amplop. Tapi kan sekarang enggak ya. Ya, sekarang berbeda. Kalau dulu menyisihkan misalkan 50.000 baru saya simpan ke bank ya yang saya cerita di awal waktu di Bank Mandiri, maka saya tabung di situ ketika sudah gajian ada uang sisa ya saya tabung. Tapi kalau sekarang kan nggak semuanya gaji reward apapun ditransfer di bank ya menjadi terminal awal. Nah, kemudian apa sih arti dan fungsi bank? Nah, bank ini adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali ya, serta memberikan jasa-jasa lain perbankan. Misalkan apa jasanya? Ya, misalkan tentang kredit, pinjaman, asuransi, kredit perumahan dan lain sebagainya. Ya. Kemudian sebagai perantara keuangan maupun sebagai penyedia jasa keuangan, bank ini suatu perusahaan yang memiliki motif mencari keuntungan dalam menjalankan usaha. Ya, kepercayaan merupakan dasar keberadaan perbankan. Oke, selanjutnya ya, sejarah perbankan. Bank sebagai lembaga penukaran uang ya, ada ya. Kalau sekarang Bu penukarannya itu susah ya, kita harus mendaftar dulu di Bank Indonesia. Ya, ribet gitu ya. Kemudian bank sebagai penitipan uang ya, bank sebagai tempat peminjaman uang, ya, bank sebagai perantara keuangan. Nah, pada zaman dulu Indonesia, ya, pada zaman kemerdekaan ini ada beberapa bank yang sudah ada, ya, utamanya Bank Indonesia sebagai bank sentral, Bank BRI, ya, kemudian BNI, makanya BNI sejak 46 gitu kan ada biasanya ya, kemudian ada Bank Dagang Nasional Indonesia. Ya, kemudian selanjutnya pada 90-an ini sangat menjamur banyak sekali bank ya. Timbul bank itu sangat banyak. Ya, di tahun 60-an, kemudian 80-an itu mulai timbul banyak ya karena waktu itu modalnya mendirikan bank itu kecil. Ya, BPR, bank-bank kecil itu memang kecil minim sekali kita sudah punya usaha bank. Nah, tapi setelah kemudian adanya krisis moneter di tahun 97-98 gitu ya, sampai tahun 2000, ini akhirnya kan bank banyak yang tutup, kolaps, kemudian digabung, likuidasi, merger, restrukturisasi gitu ya. Nah, ini akhirnya di sini mulai masa pemulihan, ada aturan-aturan baru. Jadi, kemarin kita bicara tentang Bank Indonesia, kemudian ada lembaga penjamin simpanan dan juga OJK itu gabung jadi satu. Semuanya ini saling berkoordinasi. Misalkan sekarang kondisinya sekarang gimana ya? SK sempat tutup gitu ya. Kemudian orang-orang menarik dananya murah nggak percaya lagi ya. Seharusnya ini menjadi permasalahan yang memang harus segera diatasi pemerintah ya. Ketika investor asing, investor dalam negeri gitu ya,
investor internal itu sudah merasa khawatir bahwa saya nggak aman untuk di Indonesia lagi. Nah, ini berbahaya sekali. Takutnya nanti terjadi krisis. Walaupun sebenarnya kalau dari pihak perbankan kan ada lembaga penjamin simpanannya ini. Tapi harapannya, artinya ini ya tidak terjadi hal-hal demikian walaupun sudah ada LPS-nya, tapi orang nggak menarik. Ya, orang tetap nggak menarik dananya, orang tetap menyimpan gitu ya. Sehingga nanti harapannya bisa lebih baik lagi karena ini nanti dikhawatirkan inflasi akan terjadi secara besar-besaran gitu ya, akan terjadi di pertengahan tahun 2025. Nah, ini orang kan takut ya nanti kok harga naik saya nggak punya uang gimana ya sudah dananya saya ambil saja dan lain sebagainya. Kemudian di dalam lingkungan perbankan ya ada liberalisasi perbankan, deregulasi sektor keuangan Indonesia, peran perbankan dalam pertumbuhan ekonomi ya. Jadi teman-teman, ketika di sini ada permasalahan politik, ekonomi, sosial yang terjadi di perbankan juga tentunya mereka harus harus mempunyai peranan ya. Seperti kemarin pandemi gitu ya. Nah, akhirnya banyak usaha yang tutup UMKM utamanya. Maka mereka membuat peran gitu ya, bagaimana supaya UMKM ini bisa tumbuh meminjami tanpa ada bunga. Mereka mengangsur dengan rendah gitu ya. Atau misalkan ada bunga ya bunganya rendah. Jadi sehingga ini menumbuhkan lagi nih pertumbuhan ekonomi UMKM Jaya, kemudian banyak lapangan pekerjaan yang diciptakan dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi jenis bank ya, bank umum misalkan ada suatu bank yang menerima simpanan dan memberikan pinjaman konsumsi komersial dan perumahan ya, serta menyediakan jasa-jasa lain perbankan. Sedangkan kalau BPR atau Rural Bank ini tidak memberikan layanan giro ya, jadi mereka tetap ada jasa ya, pinjaman, kemudian menabung ya ini ya, tetapi hanya tidak ada layanan giro. Nah, di dalam skema neraca bank, secara sederhana ini sama dengan neraca pada usaha bisnis yang lainnya ada harta, utang modal gitu ya, harta, pinjaman harta lain, jumlah harta, utang modal, tabungan, utang lain, ekuitas ya, dan jumlah utang dan modal. Sudah kan di manajemen perbankan tadi sudah peranan fungsi bank. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Struktur organisasi di bank umum ya ada beberapa jadi komisaris ya. Kalau kita lihat di sini ya, ini kan hanya sampai pemimpin ya, belum sampai nanti divisi apa ya. Yang di bawahnya itu kacap ya, pimpinan cabang KCP gitu ya. Nah, kalau di sini ini semuanya ini wajib mereka mengikuti sertifikasi manajemen risiko di mana ya itu hal itu untuk tadi meminimalisir terjadinya human error. Ya kalau kita lihat kan ada resiko-resiko di bank ada 8 resiko kepatuhan ya resiko untuk likuiditas dan lain sebagainya. Ini harapannya tadi orang-orang kalau di sumber daya manusianya kalau mereka amanah, mereka bekerja dengan baik, harapannya nggak ada di dalamnya ini nanti kecurangan-kecurangan yang akan akibatnya ini akan akhirnya ini apa namanya? Jadi memberatkan masyarakat atau mencurangi masyarakat atau membuat masyarakat ini merasa tidak dihargai lagi karena dilakukan pencurangan. Nah, manajemen SDM di bank ya, ada analisis jabatan, ya, kemudian perencanaan tenaga kerja, perekrutan, seleksi, pelatihan pengembangan, perencanaan karir, penilaian prestasi kerja, dan remunerasi. Ya, jadi kalau saya sampaikan ada di beberapa bank memang yang swasta sekarang tidak memberlakukan sistem untuk pegawai tetap. Biasanya mereka training berapa tahun gitu ya. Kalau sudah itu ya sudah ya. Kalau memang kinerjanya bagus ya akan dikontrak-kontrak lagi perpanjang, tapi tidak untuk menjadi pegawai tetap. Ya itu misalkan. Nah, jenis-jenis bank tadi sudah ya, Bank Indonesia atau Bank Sentral ya, Bank Umum, BPR, Bank Perkreditan, Bank Syariah, Bank Dagang, Bank Pembangunan, ya, Bank Tabungan, Bank Pasar, Bank Desa, Lumbung Desa, ya, Bank Pegawai, Bank Pensiunan, ya ini.
Kemudian dari mana sih sumber dana bank ya? Ada dana sendiri, dana masyarakat, dana lain ya. Bank Indonesia atau Bank Sentral mensyaratkan bahwa minimal ketika mendirikan bank itu minimal ada 500 miliar misalkan. Nah, itu harus dipenuhi atau kas yang ada di dalam bank tersebut ya harus ada. Kalau enggak mereka akan di warning ya. Oke, kemudian apa sih produknya ya? Ada investasi, operasi, pinjaman, asuransi, dan lain-lain. Nah, penyediaan uang ya yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya segera setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga atau imbalan bagi hasilnya. Unsur-unsur kredit harus ada tadi ya, kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, resiko, dan balas jasa. Jenis-jenis kredit, nah ini ada menurut kegunaan kredit untuk investasi, ya apa misalkan emas, kredit modal kerja, ya kita punya usaha ya kredit modal kerja, kemudian menurut tujuan kredit produktif ya, konsumtif dan perdagangan. Ya. Produktif apa misalkan tadi seperti kredit modal kerja kita punya usaha, maka nanti harapannya ini punya usaha yang meningkat, bisa mengembalikan dananya. Kalau konsumtif misalkan kredit beli rumah ya atau motor, mobil ya dan lain-lain. Kemudian menurut jangka waktu ada kredit jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Kemudian kredit menurut jaminan, kredit dengan jaminan atau tanpa jaminan. Ada Bu, memang ada. Misalkan kalau di perusahaan ada koperasi, biasanya kalau peminjam itu tidak ada jaminannya ya. Ketika mereka bekerja di sana tetap, ya ya sudah mereka boleh meminjam. Kemudian pembebanan bunga kredit atau bagi-bagi pembiayaan ya flat rate ya persentase kali total pinjaman ya misalkan atau sliding rate ya persentase kali sisa pinjaman atau floating rate ya jadi ada naik turun ya persentase suku bunga patokan ya kemudian bagi hasil bruto ya persentase kali pendapatan bruto dan neto juga sama persentase kali pendapatan neto atau margin ya keuntungan persentase kali HPP. Kemudian prinsip di dalam kredit ada karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. Jadi teman-teman ya, mungkin ini sekedar informasi ya. Jadi saya selalu mewanti-wanti kemarin juga waktu kita tatap muka ya, berarti selalu menyampaikan ya, ketika kita nanti melihat ya kredit ini atau kita sudah masuk di dalam kredit, maka hendaknya kita harus hati-hati karena di dalamnya itu semuanya dari dalam diri kita ini terlihat ya karakter misalkan orang ini kalau kalau meminjam ini nunggak enggak itu menjadi catatan mereka mereka punya catatan merah gitu ya nanti kalau hitam ya kita biasanya kalau tepat waktu kemudian nggak ada masalah itu selalu akan ditawari tapi jangan terlena di situ. Ya, saya sampaikan ya, ketika nanti kita ada proses, salah satu proses, apalagi panjenengan yang belum bekerja gitu ya, itu akan bahaya sekali. Jadi ketika nanti perusahaan ini akan bisa melihat ya, rekening koranmu itu seperti apa sih, kamu pinjemnya itu di bank mana dan berapa besar jumlahnya. Apalagi kalau ada permasalahan itu sudah bisa terlihat semua. Maka hati-hati. Ya, maka karakter di sini dilihat. Kemudian kapasitas ya, ketika kita kredit gitu ya. Bagaimana sih ya? Misalkan gajinya 5 juta, kok minjamnya 3 juta ya? Itu pasti nggak di ACC gitu ya. Ya, kenapa? Karena pasti kebutuhan kita nggak cuma tinggal 2 juta aja gitu ya. Per bulan kan nggak mungkin, apalagi sudah menikah, ya, sudah punya anak misalkan, itu pasti akan tidak di ACC-nya. Kemudian capital ya, kolateral jaminan ya, kemudian kondisi misalkan ada kan syaratnya ketika mau kredit itu di bawah umur 65. Karena apa? Ya, takutnya kalau sudah sepuh nanti nggak ada ini perusahaan juga akan rugi. Kemudian ada 7P, personality, tadi karakter, party, purpose, tujuan, prospek, payment, profitability, protection. Nah, ketika kredit UMKM itu akan lebih mudah syaratnya ketika kita sudah punya nomor izin berusaha, kita punya tempatnya itu pasti akan di ACC, gitu ya. Mau pinjem apa usahanya mu ada nih muncul, ya.
Kemudian apa sih faktor kredit atau pembiayaan macet ya? Analisis ada korupsi, ya pihak bank ya tadi kecurangan-kecurangan. Nah ini berbahaya sekali. Kemudian pada pihak debitur siapa debitur ya? Pelanggannya, kesengajaan, musibah misalkan tadi yang meninggal dunia ya ini pembiayaan macet akhirnya ya kredit macet. Maka bagaimana kalau ada kredit pembiayaan macet ya harus rescheduling ya. Restructuring dan recondition ya, menambah kredit, menambah ekuitas, kapitalisasi bunga, penundaan bunga, penurunan bunga, pembebasan bunga. Ya, sekarang misalkan bunga nggak ada supaya apa? Supaya uangnya itu balik walaupun nggak ada bunganya. Atau kombinasi atau sita jaminan. Nah, jasa-jasa lain di bank ya, ada menerima setoran, pembayaran, transfer, inkaso, clearing, safe deposit, cek wisata, kartu bank, kartu kredit, ya, falas, bank garansi, referensi bank, bank draft, LC. LC itu untuk pembayaran luar negeri misalkan ya, ekspor impor menggunakan letter of credit gitu ya. Layanan pasar modal. Ada juga beberapa bank BNI Sekuritas ya, mereka sudah menangani pasar modal ya. Strategi pemasaran ya, segmentasi, targeting dan positioning ya. Iya, segmentasi ada demografi, psikografi, kemudian target siapa target dari bank itu ya, positioning ya, banknya ini image-nya gimana ya. Seperti Bu Rati kemarin Mandiri udah pokoknya nggak mau mandiri lagi misalkan, maka image itu sudah tertanam di benak kita. Nah, maka tadi kepercayaan itu salah satu hal yang penting ketika kita dicurangi ya sudah besok nggak akan lagi ke situ. Ya, kemudian ada 7P ya, produk, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence. Nah, ya, kemudian di sini adalah manajemen aset dan kewajiban ya, pengelompokan aktiva pasifa secara luas ya. Asetnya berapa, liabilitasnya berapa, hutangnya, modalnya berapa. Nah, ini harus dikelompokkan-kelompokkan oleh perusahaan ya, supaya apa? Nanti teratur laporannya, keuntungannya terlihat ya. Kemudian pengelompokan aktivanya rinci ya, ada aktiva posisi cadangan, investasi, pinjaman dan lain-lain. Ini nanti setnya bisa dibaca-baca lagi, disimpan lagi ya. Ini untuk materi kita di industri keuangan bank ya, teman-teman. Nanti bisa sambil sama-sama ya, kalau ada pertanyaan bisa di grup ya. Oke, saya kira itu ya materi kita hari ini. Besok kita akan lanjutkan. Saya akan membuat video pembelajaran tentang lebih spesifik di industri keuangan non-bank. Oke, sampai jumpa teman-teman. Saya akhiri bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.